Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Buka Mata Buka Hati, yang insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan kaji bersama mengenai pandangan seni dalam Islam, di mana hal ini masih mengundang banyak sekali perdebatan. Beberapa ulama menilai seni termasuk haram, namun beberapa ulama lainnya menilai seni diperbolehkan dengan ada batasan-batasan di mana seni itu diperbolehkan dan seni mana yang termasuk dilarang dalam Islam. Yuk kita mulai sekarang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pemirsa, pada dasarnya Islam sangat mencintai keindahan. Dan seni merupakan salah satu proses lahirnya keindahan tersebut. Apalagi manusia dianugerahi rasa ingin terlihat, merasakan dan menjalani segala hal yang indah. Maka seni tidak bisa dilepaskan dari fitrah manusia. Hanya saja seni menurut Islam harus dilandasi pada perkara-perkara ma'ruf atau kebaikan. Seni juga harus berawal dari yang halal dan berakhlak. Bahkan fungsi seni harus berisi dengan kesadaran adanya keterkaitan antara ketuhanan, alam, dan fisik. Sehingga manusia semakin sadar akan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, oleh karena itu seni menurut Islam harus dijauhi dari segala hal yang berkaitan dengan perkara munkar atau keburukan. Baik itu proses yang dilakukan, hingga seni yang dihasilkan akan berdampak baik. Seandainya seni yang dihasilkan justru mendatangkan keburukan, maka jelas menjadi haram dalam Islam. Seperti tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 6 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan itu sebagai olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Karena seni sangat berkaitan dengan keindahan, maka Islam tidak membencinya. Salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW yaitu Al-Quran adalah karena bahasanya yang sangat indah. Bahkan para sastrawan Arab mengaku kalah jika sudah berhadapan dengan keindahan sastra Al-Quran. Pola keredaksian, kedalaman irama, alur bahasa yang sangat sempurna, sehingga sebagian dari mereka menyebutnya sebagai sihir. Maka Islam memastikan seni itu diperbolehkan seandainya memiliki fungsi yang membawa pada kebaikan bagi umat. Seperti bisa menghindarkan manusia dari tekanan atau depresi, membuat manusia bisa lebih berekspresi, hingga mendatangkan kemakmuran dari sisi ekonomi sebagai penunjang kehidupannya, agar tetap bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam terdapat beberapa prinsip mengenai kesenian yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, mengangkat martabat insan dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Dan pelaku atau seniman tersebut menggarap segala unsur kesenian untuk mengajak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, seni itu harus mementingkan permasalahan akhlak dan kebenaran yang menyentuh segala aspek, mulai dari estetika, kemanusiaan, moral, dan segala hal yang harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, kesenian dalam Islam harus menggabungkan keindahan tersebut sebagai nilai yang bergantung pada keseluruhan kesahihan Islam. Kesenian yang mempunyai nilai tertinggilah yang mendorong ke arah ketakwaan, kema'rufan, dan kesyahihan dalam Islam. Keempat, kesenian Islam harus terpancar dan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti halnya peraturan dan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari itu berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membedakan seni Islam dan seni bukan Islam. Kelima, seni dalam Islam harus menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam sekitar, dan sesama manusia, serta makhluk hidup lainnya.
Oleh karena hal-hal tadi terdapat hukum dalam seni Islam, yaitu pertama, bisa digolongkan wajib jika seni itu sangat diperlukan oleh muslim. Jika tanpa seni tersebut orang muslim bisa terjerumus pada kemudaratan. Sebagai contoh, seni memperindah masjid, membuat pahatan atau ukiran serta bangunan tersebut agar manusia tertarik mendatangi masjid, sehingga masjid tersebut semakin dimuliakan untuk tempat beribadah. Lalu hukum seni menjadi sunnah jika seni atau kesenian itu diperlukan untuk membantu atau menaikkan semangat penyatuan umat Islam agar lebih kuat. Seperti memainkan nasyid, qasidah, dan sholawat kepada Rasulullah SAW yang diucapkan beramai-ramai, atau juga seni lagu Al-Quran atau tilawah yang biasa dilantunkan qori dan qori'ah dalam sebuah perlombaan. Hukum seni menjadi makruh jika seni itu membawa unsur yang sia-sia atau tanpa memberi pengaruh pada kebaikan, seperti seni yang sebenarnya tidak diperlukan oleh manusia. Hukum seni bisa menjadi haram jika seni tersebut hanya sebatas hiburan, bahkan bisa menjerumuskan manusia pada perbuatan munkar, melengahkan manusia sehingga mengabaikan kewajiban yang bertanggung jawab. Seperti menjauhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah fardu ain dan fardu kifayah, merupakan kewajiban kepada keluarga, seperti menafkahi dan menjaga dari bahaya yang mengancam. Lalu seni itu menjadi haram jika memberi hayalan kepada manusia sehingga ia tidak bisa membedakan lagi antara yang hak atau benar dengan yang batil atau salah. Dicampuri benda-benda haram seperti arak, judi, narkotika, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Lalu ada percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, seperti pergaulan bebas tanpa batas dan bentuk pesta yang melampaui batas. Atau haramnya seni jika seni bisa membawa pada kerusakan akhlak dan memudaratkan individu atau yang berbentuk tidak bermoral, serta mempertontonkan dengan maksud atau niat untuk memamerkan dengan sikap sombong. Dan hukum terakhir seni, yakni menjadi mubah, yaitu segala bentuk seni yang tidak ada nas yang mengharamkannya, namun juga tidak memberikan arti sedikit pun dan kebaikan bagi manusia yang menjalankannya. Jadi pemirsa, seni dalam Islam harusnya yang bersifat amar ma'ruf, nahi munkar, atau yang menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Segala aktivitas seni harus ditundukkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakwaan serta kesanggupan berserah diri. Dan jika seni yang sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam, apakah akan dimasukkan pada perbuatan amal atau tidak? Itu hanyalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.